Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hartati dengan NIM 240201041. Di sini saya akan menjelaskan materi dari tugas, yaitu dengan tema anemia. Nah, apa itu anemia? Anemia dengan mudahnya kita sebut ialah kondisi tubuh ketika kekurangan sel darah merah yang sehat. Nah, sel darah merah pula memiliki peran yang sangat penting atau tugas yang sangat penting, yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh organ dan jaringan tubuh. Diibaratkan saja, sel darah merah itu seperti mobil-mobil yang membawa paket penting, yaitu berupa oksigen ke seluruh kota yang berupa tubuh kita. Nah, kalau jumlah mobilnya sedikit, otomatis paket-paket yang akan diantarkan akan menjadi telat atau bahkan nggak sampai sama sekali. Jadi, jika sel darah merahnya sedikit, maka otomatis organ-organ kita akan kekurangan oksigen. Nah, jika kekurangan sel darah merah, maka itu yang akan membuat tubuh kita akan menjadi lemas, pusing, dan gampang capek. Penyebab anemia. Nah, ada beberapa penyebab yang menyebabkan seseorang terkena anemia, yaitu yang pertama, ialah kekurangan nutrisi. Nah, ini ialah penyebab yang paling sangat-sangat umum. Tubuh kita sangat-sangat membutuhkan bahan baku untuk membuat sel darah merah seperti zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Nah, kalau kita kekurangan salah satu dari nutrisi ini, maka produksi sel darah merah di tubuh kita akan menjadi terhambat. Nah, dari nutrisi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, anemia defisiensi besi. Ini paling sering terjadi, biasanya karena kurangnya makan makanan yang mengandung zat besi, seperti daging merah, bayam, dan kacang-kacangan. Yang kedua yaitu anemia defisiensi vitamin B12 dan folat. Biasanya ini juga sering terjadi karena kurangnya mengkonsumsi makanan seperti telur, susu, ikan, dan sayuran hijau. Poin kedua dari penyebab anemia yaitu kehilangan darah. Kalau tubuh kita kehilangan darah dalam jumlah yang banyak, misalnya nih menstruasi yang sangat banyak, luka, atau pendarahan di dalam tubuh yang menyebabkan kehilangan banyak darah yang bisa memicu anemia. Poin ketiga dari penyebab anemia ialah penyakit kronis. Penyakit kronis seperti gagal ginjal kronis, kanker, ataupun radang usus yang bisa mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi sel-sel darah merah. Poin keempat dari penyebab anemia yaitu masalah genetik. Nah, masalah genetik ini anemia bisa bawaan dari lahir. Contohnya seperti talasemia dan anemia sel sabit, di mana tubuh nggak bisa atau tidak bisa memproduksi sel darah merah dengan normal. Sekarang kita masuk pada gejala anemia. Secara umum, ini beberapa tanda yang sering muncul pada orang yang terkena anemia, yaitu yang pertama yaitu menjadi gampang lemas atau gampang lelah. Ini gejala yang paling sering umum saat kita melakukan aktivitas yang ringan atau aktivitas sehari-hari, tubuh kita akan menjadi cepat lelah dan mudah capek. Yang kedua yaitu sering pusing ataupun sakit kepala, otak kekurangan oksigen, jadi sering pusing ataupun bahkan migrain. Yang ketiga yaitu kulit pucat. Sel darah merah yang sedikit membuat kulit terutama di bagian wajah, tangan, ataupun kelopak mata bagian bawah itu akan terlihat lebih pucat. Yang keempat yaitu sesak napas saat melakukan aktivitas fisik. Nah, napas akan terasa lebih pendek ketika kita melakukan aktivitas karena tubuh lebih membutuhkan banyak oksigen. Nah, yang terakhir ialah cara mengatasi anemia. Pertama yaitu perbaikan pola makan untuk anemia defisiensi zat besi, vitamin B12, dan folat. Solusinya ialah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi tersebut. Yang kedua yaitu suplemen. Dokter mungkin akan meresepkan suplemen untuk zat besi, vitamin B12, dan asam folat untuk membantu meningkatkan produksi sel-sel darah merah. Yang ketiga yaitu pengobatan penyakit dasar. Jika anemia ini disebabkan oleh penyakit dasar atau penyakit lain, maka harus diobati terlebih dahulu. Poin yang terakhir yaitu ialah transfusi darah. Untuk kasus anemia yang parah mungkin memerlukan transfusi darah untuk segera meningkatkan jumlah sel-sel darah merah.
Sekian penjelasan dari materi saya yaitu tentang anemia. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.